Shalom teman-teman, jumpa lagi dalam Benih Kerajaan bersama saya Pomer. Ya teman-teman, hari ini saya pengen berbagi pada teman-teman semua tentang perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang mengubahkan. Teman-teman, tidak ada satupun manusia yang sanggup mengubahkan kita. Tidak ada satupun hal yang bisa mengubahkan kita tanpa campur tangan Tuhan. Oleh sebab itu, hanya Tuhan saja yang sanggup mengubahkan kita, teman-teman. Jadi penting supaya kalian punya pengalaman pribadi perjumpaan dengan Tuhan. Penting supaya kalian punya hubungan yang intim dengan Tuhan, supaya dari hari ke hari kita diubahkan, dari hari ke hari kita diubah serupa dan segambar dengan Kristus. Teman-teman, kalau kita baca dalam Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, itu banyak kisah yang menceritakan tentang perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang mengubahkan hidup seseorang. Contohnya seperti Abraham, Musa, Gideon, para murid, Rasul Paulus, dan juga Sakeus, teman-teman, itu mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan hidupnya berubah. Oke, untuk kali ini saya pengen berbagi dengan teman-teman semua dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10 tentang kisah Sakeus. Jadi teman-teman, di situ Sakeus mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan dia diubahkan. Kita semua tahu kisah ini dari sekolah minggu, kita belajar bahwa saat Yesus masuk ke kota Yeriko dan dia berjumpa dengan Sakeus, dia lihat Sakeus di atas pohon ara. Dan dia memanggil, Sakeus, turun, karena malam ini aku akan menumpang di rumahmu. Teman-teman bisa lihat, di situ mereka belum pernah berjumpa, tapi Yesus bisa tahu namanya Sakeus. Nah teman-teman, di situ Yesus membuktikan bahwa dia itu benar-benar Tuhan, dia benar-benar luar biasa. Dia kenal kita, dia kenal setiap kita, dia kenal Sakeus. Dia tahu Sakeus dengan namanya, dia tahu setiap kita dengan namanya, dia tahu nama saya Pomer, dia tahu namanya kalian siapa, dia tahu, dia kenal kita, setiap pribadi kita dengan baik, teman-teman. Oke, setelah Sakeus menerima Yesus dan mengajak dia ke rumahnya, apa yang terjadi, teman-teman? Dia mengalami perubahan dalam hidupnya secara instan. Dia berubah juga saat itu. Dia bertobat, dia membagikan hartanya bagi orang miskin. Dia bilang dia akan mengembalikan setiap hal yang pernah dia peras. Teman-teman, lihat dahsyatnya perjumpaan dengan Tuhan itu sanggup mengubahkan hidup seseorang. Hidup kita juga, hidup saya juga, saya berubah karena saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan juga. Nanti akan saya ceritakan di video yang lain tentang hal itu. Tapi teman-teman, saya mau mengajak teman-teman semua supaya memiliki perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saya mau mengajak kalian semua, anak-anak muda dimanapun kalian berada, jangan kalian puas dengan hanya tahu Tuhan saja. Mungkin karena kita udah terlahir seorang Kristen, kalau mama kita Kristen, makanya kita tahu Yesus, kita tahu Tuhan, dan kita ke gereja setiap hari Minggu. Tapi hidup kita tidak pernah berubah, kita terus sama saja punya hidup yang masih tinggal dalam dosa, hidup melakukan kejahatan, tapi tidak pernah mengalami perubahan. Sebab itu teman-teman, kalau kalian mau berubah dan menjadi warga negara kerajaan Allah, kalian harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan, supaya Tuhan mengubahkan hidup kalian. Teman-teman, kalau misalkan kalian pergi ke gereja, datanglah sungguh-sungguh, teman-teman. Datanglah dengan hati yang benar-benar datang mau mengasihi Tuhan, mau bertemu dengan Tuhan. Jangan kalian datang karena itu sebuah rutinitas saja. Itu cuman karena kalian takut nanti kalian gak masuk surga. Kalian tidak masuk surga kalau tidak datang ke gereja. Jadi akhirnya kalian setiap hari Minggu ke gereja, tapi setelah kalian pulang dari gereja, kalian masih tetap sama saja melakukan hal yang sama. Jadi teman-teman, penting supaya datang ke gereja atau saat kalian berkumpul persekutuan doa atau kalian apapun kalian lakukan itu, datang sungguh-sungguh bertemu dengan Tuhan, sebab Tuhan sudah berjanji di mana 2-3 orang berkumpul demi namanya, dia akan hadir. Jadi sungguh-sungguh untuk bertemu dengan Tuhan, teman-teman, karena Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup kalian dan hidup kita semua. Teman-teman, penting supaya kita juga punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Penting supaya di rumah juga kita rajin berdoa, dengan rajin baca Alkitab. Dengan begitu kita bisa bertemu Tuhan juga lewat situ. Dengan kita berdoa, Tuhan hadir. Tuhan bilang, carilah Tuhan supaya kita hidup, supaya kamu hidup. Itu menjadi kebutuhan kita. Tuhan itu dia segalanya buat kita. Kita harus mengalami dia, kita harus mengalami perjumpaan dengan dia. Tuhan itu dia bahkan lebih dari nafas kita. Jadi penting teman-teman supaya kalian mengalami perjumpaan, penting supaya kalian mengenal Tuhan, penting supaya kalian punya hubungan intim dengan Tuhan, bukan hanya sekedar tahu. Ingat ya, bukan hanya sekedar tahu. Kalian jangan cuma sekedar tahu saja. Tahu itu tidak ada artinya. Kalian harus benar-benar kenal dia, kalian harus benar-benar perjumpaan dengan dia,
supaya kalian diubahkan serupa dan segambar dengan Dia. Oke teman-teman, sampai di sini saja dulu video kali ini. Jangan lupa teman-teman like, comment, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya pada teman-teman kalian kalau kalian masih diberkati, supaya banyak orang juga diberkati dengan video ini. Oke, sampai jumpa lagi teman-teman. Bye.